Pada bulan Juni 2025, dunia kembali menahan nafas. Ketegangan antara Iran dan Israel kembali memuncak. Serangan udara dilaporkan menghantam posisi militer Iran di wilayah barat. Sebuah respon atas ancaman yang semakin nyata dari Teheran. Tetapi kenapa Iran tidak pernah mundur? Mengapa meski terkena sanksi ekonomi puluhan tahun sejak tahun 1979, mereka tetap berani menghadapi Israel dan sekutunya? Jawaban dari pertanyaan ini tidak sederhana. Iran tidak hanya tentang mereka hari ini. Iran memiliki sejarah ribuan tahun, budaya dan kebanggaan sebuah peradaban besar. Untuk menjawab semua pertanyaan itu, mari kita bedah satu persatu. Mari kita tambah ilmu bareng. Sejarah peradaban Iran. Kisah ini dimulai dari Persia, nama kuno untuk Iran. Lebih dari 2500 tahun yang lalu, sebuah kekaisaran adidaya lahir di sini. Achaemenid, didirikan oleh Kores Agung. Ini adalah kekaisaran terbesar di dunia pada masanya, membentang dari India hingga Eropa. Namun, kebesaran Kores bukan hanya soal wilayah. Ia meninggalkan warisan yang mengubah dunia. Silinder Kores, sebuah artefak yang diakui sebagai piagam hak asasi manusia pertama di dunia. Isinya menjamin kebebasan beragama dan melarang perbudakan. Sebuah ide yang ribuan tahun lebih maju dari zamannya. Warisan kebesaran ini dilanjutkan oleh para penerusnya, seperti Darius Agung. Darius Agung membangun jalan raya kerajaan atau Royal Road yang menghubungkan seluruh kekaisaran, menciptakan sistem pos pertama dan menerapkan model birokrasi yang efisien. Fondasi sebuah negara adidaya modern yang sebenarnya telah diletakkan di sini. Bagi bangsa Iran hari ini bukan sekedar cerita dongeng. Ini adalah DNA mereka. Sebuah memori kolektif bahwa mereka adalah pewaris dari peradaban yang pernah memimpin dunia. Inilah sumber pertama dari rasa percaya diri dan kebanggaan mereka yang luar biasa. Lentera ilmu dan sastra. Setelah era kekaisaran kuno, Persia tidak padam. Iran bertransformasi menjadi pusat intelektual dunia pada zaman keemasan Islam. Kota-kota seperti Baghdad, Isfahan, dan Nishapur menjadi mercusuar ilmu pengetahuan. Dan semua itu terjadi pada saat Eropa masih berada dalam abad ke-8. Ilmuwan Persia seperti Ibnu Sina atau yang di barat dikenal dengan Avicenna menulis The Canon of Medicine, kitab suci kedokteran yang dipakai di Eropa selama 600 tahun. Selanjutnya, Al-Khwarizmi, sosok ilmuwan Islam yang menciptakan aljabar dan orang yang berjasa mengenalkan angka nol, sebuah fondasi dari semua matematika modern yang menjadi basis dari komputasi modern kita saat ini, yang pada akhirnya melahirkan segala algoritma AI yang kita kenal saat ini. Mereka adalah raksasa intelektual yang karyanya kita nikmati hingga hari ini. Namun, jiwa Persia tidak hanya ada di akal, tetapi juga di hati. Sastra adalah pilar utamanya. Penyair seperti Rumi dan Hafez tidak hanya dianggap sastrawan, tetapi juga sebagai guru spiritual. Hingga hari ini, banyak keluarga Iran membuka buku puisi Hafez untuk mencari petunjuk hidup. Sebuah tradisi yang disebut Fal-e-Hafez. Ilmu pengetahuan dan sastra ini kemudian menyatu dalam mahakarya arsitektur. Masjid-masjid di Isfahan dengan kubah biru dan mozaik geometrisnya yang rumit adalah bukti dari perpaduan sempurna antara matematika, seni, dan spiritualitas. Ini adalah warisan kedua, martabat intelektual dan keindahan budaya yang tak lekang oleh waktu. Dari kekaisaran ke panggung dunia modern. Transisi sejarah. Zaman keemasan tak berlangsung selamanya. Selama berabad-abad, Persia diperintah oleh berbagai dinasti. Dari Safawi yang menjadikan Syiah sebagai agama resmi,
hingga dinasti Qajar. Namun, pada awal abad ke-20, nasib mereka mulai terikat dengan kekuatan baru, yaitu kekuatan Barat. Di tengah pertengahan abad ke-20, dinasti Pahlavi mengambil alih, dipimpin oleh Shah Muhammad Reza Pahlavi. Iran menjadi sekutu dekat Amerika Serikat. Modernisasi besar-besaran dilakukan. Teheran menjadi kota metropolitan. Perempuan mendapat hak pilih dan ekonomi tumbuh pesat berkat minyak. Namun, di balik kemewahan itu ada harga yang harus dibayar. Ketimpangan sosial melebar. Polisi rahasia atau Savak memberangus oposisi, dan pengaruh budaya Barat dianggap menggerus identitas lokal. Ketidakpuasan rakyat, baik dari kelompok religius maupun nasionalis, mulai membara di bawah permukaan. Pada bara itu akhirnya meledak pada tahun 1979. Sebuah revolusi yang dimotori oleh berbagai kelompok dan dipimpin oleh figur karismatik Ayatollah Khomeini. Pemberontakan ini berhasil menggulingkan monarki yang telah berkuasa selama 2500 tahun. Ini adalah titik balik yang mengubah Iran dan seluruh peta geopolitik Timur Tengah hingga saat ini. Doktrin pertahanan dan jaringan pengaruh. Lahirnya Republik Islam Iran langsung dihadapkan pada isolasi dan perang. Perang 8 tahun melawan Irak yang didukung oleh banyak negara. Hal tersebut telah mengajarkan Iran satu hal. Mereka harus bisa mempertahankan diri sendiri dengan cara mereka sendiri. Dari sinilah lahir doktrin pertahanan yang unik, perang asimetris. Karena tidak bisa membeli senjata canggih, mereka membuat senjata mereka sendiri. Iran membangun salah satu program rudal balistik dan drone yang paling maju di kawasan. Senjata-senjata ini menjadi alat pemukul jarak jauh mereka, sebuah kartu as yang membuat musuh berpikir dua kali sebelum menyerang. Selain senjata, kekuatan utama Iran adalah proksi atau jaringan sekutunya. Mereka membangun poros perlawanan, sebuah aliansi dengan kelompok-kelompok yang mereka support. Kelompok tersebut terdiri dari Hizbullah di Lebanon, Hamas di Palestina, milisi di Irak, dan Houthi di Yaman. Ini adalah cara Iran melawan musuh-musuhnya dari jarak jauh. Dan yang terakhir, penguasaan geografi. Dengan garda revolusi IRGC, Iran mengontrol Selat Hormuz, jalur yang dilewati 20-30% minyak dunia. Kemampuan untuk mengganggu urat nadi ekonomi global inilah yang menjadi daya tawar tertinggi mereka. Inilah jawaban ketiga. Iran berani karena mereka punya alat untuk melawan. Wajah Iran hari ini antara kebanggaan dan kesulitan. Setelah kita tahu beberapa alasan mengapa Iran memiliki keberanian, namun semua kekuatan ini datang dengan konsekuensi. Puluhan tahun sanksi ekonomi telah memberikan tekanan berat pada kehidupan rakyat biasa. Inflasi yang tinggi dan kesulitan ekonomi adalah realitas sehari-hari. Di dalam negeri ada dinamika yang kompleks antara generasi muda yang menginginkan lebih banyak kebebasan dengan struktur pemerintahan yang konservatif. Protes-protes sosial, terutama yang dipimpin oleh perempuan, menjadi pemandangan yang sering kita lihat dalam beberapa tahun terakhir. Meski begitu, rasa nasionalisme dan kebanggaan akan sejarah mereka tetap sangat kuat. Banyak warga mungkin kritis terhadap pemerintahnya, tetapi sangat patriotik jika menyangkut kedaulatan negara. Ini adalah sebuah dualisme yang seringkali sulit dipahami oleh dunia luar. Namun pada akhirnya, Iran hari ini adalah sebuah bangsa yang penuh kontradiksi. Sebuah peradaban kuno yang menggunakan teknologi drone. Sebuah masyarakat yang puitis, namun selalu kuat menghadapi tekanan geopolitik yang keras. Memahami Iran
berarti menerima semua kompleksitas ini tanpa penyederhanaan. Refleksi untuk Indonesia. Melihat kompleksitas Iran, apa pelajarannya untuk kita di Indonesia? Pertama, pentingnya politik luar negeri bebas aktif. Indonesia harus cerdas, menjaga hubungan baik dengan semua pihak, tanpa terjebak dalam proksi atau aliansi yang mengikat. Kepentingan nasional kita harus menjadi prioritas utama. Lalu yang kedua, peran kita sebagai warga negara. Pelajaran terpenting adalah menjadi masyarakat yang terinformasi dan tidak mudah terpolarisasi. Jangan melihat konflik hanya dari kacamata hitam putih. Pahami sejarahnya, lihat kepentingannya, dan jangan mudah terpancing oleh narasi kebencian. Iran adalah bukti bahwa sebuah bangsa kuat adalah lapisan sejarah ribuan tahun. Pertanyaan terakhir untuk kita renungkan bersama adalah, sebagai bangsa yang juga besar dan strategis, sudah siapkah kita menghadapi panggung dunia yang semakin rumit? Dan kontribusi positif apa yang bisa kita tawarkan sebagai warga negara? Apa yang bisa kita lakukan dalam membangun kekuatan yang diperlukan? Kekuatan yang diperlukan untuk menjadikan Indonesia tercinta kita ini menjadi negara besar. Silakan diskusi di kolom komentar.